Malam salam. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mempertemukan kita melalui aplikasi ini. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Abednego yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan juga wawasan. Baik, tanpa berlama-lama saya akan menanyakan mulai dari pertanyaan yang pertama, Bapak. Ketika Bapak membaca Alkitab secara pribadi, apa yang biasanya menjadi tantangan terbesar Bapak untuk memahami maksud dari teks dalam Alkitab tersebut? Ya sekali, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam, salam. Ya. Ada banyak tantangan dalam memahami teks Alkitab ya. Jadi kalau saya ini mempelajari Alkitab itu dalam ya, mungkin dari 20 tahun ya, tapi tetap tantangan, ada kendala ya. Salah satunya adalah apa? Jarak waktu, terus geografi itu termasuk, bahkan bahasa dan budaya itu kan kalau kita lihat itu kan juga tantangan untuk kita mempelajari, memahami Alkitab seperti itu. Terus selain itu juga kurangnya pengetahuan akan latar belakang. Jadi setiap konteks atau Alkitab itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan kalau kita lihat latar belakang itu tentunya banyak ya, apa dan sebagainya seperti itu. Terus selain itu juga ada masalah penerjemahan ya. Makanya kenapa kok Alkitab itu kok muncul banyak banget, itu cara kita memahaminya karena memang banyaknya penerjemah ya. Makanya sekarang aja sudah muncul yang namanya Alkitab edisi 2 ya, Alkitab terjemahan baru edisi 2. Itu sebenarnya itu salah satunya untuk mempermudah, untuk memahami ya, seperti itu. Terus selain itu ya, sedang berperan prasangka pribadi. Kadang-kadang prasangka pribadi itu seperti ini, anggapannya saya ini benar, anggapannya kita itu benar, tapi belum tentu benar karena itu prasangka pribadi. Terus juga dibutuhkan yang namanya literasi ya. Literasi itu termasuk bacaan-bacaan yang mendukung dan ini teks itu tersendiri seperti itu. Terus selain itu juga ada kurangnya waktu dan usaha ya sekarang itu gini. Jadi saya menyadari kalau dulu itu ngutek untuk apa? Untuk firman Tuhan. Nah, sekarang ini kan kadang-kadang waktunya itu sudah kalor gitu, dan kayak ini tadi saudara saya sudah bilang sama ibu, aku dilingki kerja orang apa sub sama santal, lupa karena memperbaiki apa itu bendera di depan itu lupa nih. Ini ada kegiatan seperti itu, ada wawancara atau ada Zoom yang kita lakukan seperti itu mengurangi waktu ya. Usahanya juga sudah mulai berkurang mungkin karena umurnya sudah semakin tua, itu jadi males gitu, seperti itu. Tapi yang jelas tantangan dalam memahami teks Alkitab itu ada, tergantung bagaimana kita itu bisa menjawab tantangan itu ya. Itu aja. Oke, terima kasih Bapak. Ternyata memang banyak ya variasi antara tantangan dalam memahami Alkitab itu bisa sangat beragam. Nah, oke, lanjut kita pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara Bapak memastikan bahwa penafsiran pribadi itu tidak keluar dari makna asli Alkitab, Bapak? Oke, ya jadi dari kata bagaimana cara memastikan itu sebenarnya seperti saya tidak punya cara gitu. Cuman ada cara-cara yang sederhana yang kadang-kadang butuh juga dukungan dari orang lain gitu ya. Salah satu menganalisa teks itu dengan teliti ya. Saya ketika saya ambil S2 walaupun tidak jadi gitu ya, ini sebenarnya tinggal tesis tapi belum saya selesaikan, itu saya banyak menganalisa teks asli itu dengan teliti sehingga akan mudah sekali. Contohnya seperti ini ya, yang baru saya pelajari itu ada yang namanya ular beludak. Ular beludak itu kalau di teks yang ditulis di terjemahan baru yang edisi 2 itu bukan ular beludak, tapi dikatakan ular berbisa. Orang akan lebih tahu ular berbisa daripada ular beludak.
ular berbisa itu dalam catatannya dikatakan ular berbisa yang mematikan. Nah, artinya ular bedah itu adalah ular berbisa yang mematikan. Nah, seperti itu. Nah, terus itu namanya menganalisa dengan teliti supaya tidak keluar dari makna aslinya, seperti itu. Terus dibutuhkan juga memahami konteks. Jadi misalnya konteks ini misalnya dalam Matius nanti dibandingkan dengan mana itu, seperti itu. Terus selain itu juga kita harus menggunakan bantuan ahli-ahli. Artinya bantuan ahli-ahli, contohnya seperti ini. Saya bukan ahli, tapi Santa butuh sesuatu dan saya. Itu artinya saya membekali Santa, tapi saya Pak Abed pribadi butuh orang lain. Ya, kebetulan saya punya beberapa teman dosen. Orang ngerti, orang menengah tekok. Misalnya kok ini kalimat ini kok seperti ini artinya apa? Nah, itu sebenarnya menggunakan bantuan ahli-ahli, ya, bisa dosen, bisa ahli teolog dan sebagainya. Seperti Santa saat ini sedang belajar. Nah, belajar itu jangan hanya belajar cuma mungkin di internet dan tapi juga butuh yang namanya ahli. Ya, ahli itu bisa dosen, bisa ahli teolog dan sebagainya. Apalagi kalau mereka ahli kitab itu akan lebih bagus untuk menafsirkan kitab-kitab seperti itu. Terus selain itu juga saya mencatat itu juga dikatakan biarkan Alkitab itu menafsirkannya sendiri. Ya, artinya Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Itu Alkitab tidak comot sana comot sana. Alkitab itu yang menggali. Maksudnya seperti ini, membandingkan dengan ayat-ayat yang berkaitan. Ya, contohnya seperti nubuatan yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru itu sebenarnya di kitab Perjanjian Lama sudah tertulis misalnya tentang kelahiran Yesus dan sebagainya. Ya, sebenarnya banyak banget itu, cari contohnya. Terus yang berikutnya itu waspada prasangka pribadi. Ya, tadi di awal saya juga berkata prasangka pribadi itu harus dilihat lagi juga di sini. Waspada prasangka pribadi. Kadang-kadang ketika saya menyampaikan firman Tuhan atau menggali Alkitab itu gampang dicocokkan dengan apa yang ada dalam diri kita, walaupun sebenarnya beda konteks. Nah, itu makanya di sini dalam kita memastikan penafsiran pribadi tidak buat dari makna asli Alkitab itu dibutuhkan yang namanya waspada prasangka pribadi. Dan jangan berprasangka pribadi, artinya ya kita menggali Alkitab, ya gali Alkitab, orang menggali dari diri kita, walaupun itu butuh, ya, seperti itu. Terus yang berikutnya itu dikatakan minta bimbingan Roh Kudus dalam proses penafsiran. Ketika kita mau mempersiapkan firman, ketika kita mau istilahnya itu mempelajari firman Tuhan, memahami firman Tuhan atau menafsirkan firman Tuhan, itu butuh tuntunan Roh Kudus. Oke, Rasul Paulus butuh Roh Kudus, Petrus butuh Roh Kudus, butuh Roh Kudus. Apalagi kita, ya, sebagai manusia yang biasa, bukan nabi, bukan rasul, kita butuh Roh Kudus yang luar biasa. Jadi mintalah bimbingan Roh Kudus dalam proses penafsiran. Nah, mungkin itu aja. Menarik sekali untuk jawaban Bapak. Dan selanjutnya saya pertanyaan yang ketiga, pernahkah Bapak itu menemukan ayat yang tampaknya bertentangan dengan pandangan atau kebiasaan hidup sehari-hari? Ya, jadi ketika saya lihat aja di Perjanjian Baru, ya, saya seringkali kok iso kaya ngono bahasa Temanggung, ya. Kok bisa seperti itu? Contohnya ini misalnya dalam Matius 5 ayat 44 itu di sana dikatakan kasihilah musuhmu, ya. Mau itu kan sebenarnya kan berbicara kebiasaan saya tetap dimusuhi gitu, ya. Tapi Alkitab berkata musuh itu harus dikasihi. Itu ditulis dalam Matius pasal 5 ayat yang 4, nanti bisa dibaca. Dan juga ada di dalam Matius pasal 6 ayat 19 itu di sana juga dikatakan jangan menyimpan harta di bumi. Artinya kita oleh menyimpan harta
ora oleh apa nabung, ora oleh nyimpen beras, ora oleh nyimpen emas, nggak boleh ya, itu kan bertentangan. Tapi itu kan ada artinya ya, ada artinya yang sebenarnya. Terus yang berikutnya itu juga dikatakan apa, jangan menghakimi, karena penghakiman itu adalah hanya Tuhan, seperti itu. Tapi kalau yang namanya menghakimi secara sederhana itu sebenarnya kita itu memberikan penengah ya, memberikan penengah yang pada akhirnya antara yang satu dengan yang lainnya itu bisa clear gitu. Tapi di situ kan di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama itu dikatakan ada kata-kata jangan menghakimi. Terus ada lagi contoh di dalam Matius pasal 5 ayat yang 41 itu, di sana dituliskan seperti ini. Dituliskan juga ayat yang 41 itu, jangan memberi lebih dari yang diminta ya, padahal kita harusnya itu memberi atau meminta ya, itu kadang-kadang lebih dari apa yang kita minta atau memberi lebih dari yang kita beri. Terus yang lain lagi juga dikatakan di dalam Lukas pasal 6 ayat 30 itu juga di sana, beri kepada semua orang yang meminta atau meminta kepada semua orang yang memberi. Itu kalau kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke Lukas pasal sekali. Jadi seharusnya tapi di ayat itu sebenarnya kan seolah-olah janggal dengan kebiasaan kehidupan sehari-hari. Yang namanya kita harus memberi ya memberi, nah kita tidak bisa memberi ya tidak memberi, itu kan logika kita. Tapi di dalam Alkitab dikatakan apa, meminta lebih dari yang kita minta, meminta kepada semua orang yang meminta. Nah, artinya kan kelihatannya itu janggal banget seperti ini. Itu yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang terakhir itu juga ada kalimat seperti ini dalam Lukas pasal 5 ayat yang 39 itu di sana dikatakan tidak boleh melawan orang yang berbuat jahat. Nah, ada tulisan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu Alkitab seolah-olah kan bertentangan. Yang namanya orang jahat itu harusnya dibalas dengan kejahatan, tapi Alkitab tidak seperti itu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak banget contoh ya, saya cuma ambil 6 saja. Nah, tentunya akan mudah sekali kita pahami ya, contoh-contoh ayat Alkitab yang bertentangan dengan pandangan atau kebiasaan hidup kita setiap hari. Itu salah satunya mengasihi musuh ya. Orang mengasihi musuh itu sulit sekali ya, tapi Tuhan katakan kasihilah musuhmu, bukan jangan menyimpan harta di bumi, karena harta di bumi akan dimakan dengan dan karat, nah seperti itu dan seterusnya tadi yang sudah saya sampaikan seperti itu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan, yaitu baik bagaimana cara kita menafsirkan apa Alkitab, tidak keluar dari konteks yang sebenarnya, tidak keluar dari makna yang sebenarnya. Juga contoh-contoh ayat Alkitab yang bertentangan dengan kebiasaan kehidupan kita sehari-hari. Juga tadi dikatakan yang pertama itu tantangan dalam memahami teks Alkitab, itu tantangannya banyak banget gitu ya, termasuk malas itu juga termasuk tantangan ya, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yesus berkati. Baik, terima kasih Bapak Albert Nego yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman kepada kami. Baik, terima kasih Bapak, Yesus berkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi Kak Marisa. Terima kasih telah menjadi narasumber bagi tugas hermeneutik ini. Baik, tanpa berlama-lama saya akan memberikan sebuah pertanyaan kepada kakak dan kakak bisa menjawab menurut pengalaman pribadi kakak dan juga apa yang kakak ketahui. Pertanyaan pertama, ketika kakak membaca Alkitab secara pribadi, apa sih yang biasanya menjadi tantangan terbesar bagi kakak untuk memahami maksud teks dalam Alkitab? Oke, yang pertama itu tantangannya itu adalah perbedaan zaman. Yang pastinya kan dalam Alkitab ini kan
kalau kita tarik dalam konteks zaman kita yang sekarang itu, artinya itu akan bisa membuat penafsiran kita salah gitu kan, untuk memahami suatu konteks. Artinya tantangan terbesar itu kita harus memahami dulu nih konteks apa dulu pada zaman itu. Contoh, apakah itu pada zaman Yahudi gitu kan. Nah, terus sering sekali kita menarik konteks yang kita baca atau teks itu ke dalam pengalaman kita pribadi gitu kan. Nah, akhirnya itu akan membuat kekeliruan dalam kita memahami suatu teks yang ada dalam Alkitab. Biasanya itu sih. Jadi memahami konteks itu sangat diperlukan bagi kita untuk mengetahui secara benar apa yang ada dalam maksud Alkitab. Harus karena kan kalau sebenarnya kita nggak memahami konteks secara garis besarnya itu apa, dan kita harus melihat nih pada zaman apa gitu kan, latar belakangnya itu apa yang dibahas dalam suatu kitab itu. Artinya ini akan membuat kita tidak keluar daripada konteks aslinya gitu. Baik, kita langsung ke pertanyaan kedua ya Kak. Oke. Bagaimana cara Kakak memastikan bahwa penafsiran pribadi itu nggak keluar dari makna asli dari Alkitab itu sendiri? Oke, yang paling utama itu adalah kita harus membaca konteks sebelumnya dan sesudahnya. Nah, itu yang paling penting. Supaya apa? Itu kan suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, karena konteks yang sebelumnya dan yang sesudahnya itu akan mendukung kita untuk memahami sebenarnya apa sih yang dijelaskan dalam konteks ini. Terus harus membaca berulang-ulang. Mungkin ada yang sampai 10 kali gitu kan baru dia mengerti. Oh iya, kadang 5 kali pun tidak cukup untuk kita memahami suatu konteks itu. Harus membaca berulang-ulang, dan kita harus mencari nih atau membuat perbandingan. Contohnya kan sekarang ini ada TB1, TB2, terus ada Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari gitu kan, atau masa kini. Itu ada beberapa. Jadi kita supaya lebih memudahkan kita, ya kita harus mencari perbandingan-perbandingan. Baik, Kak. Lanjut ke pertanyaan ketiga, pernahkah Kakak menemukan ayat yang tampaknya bertentangan dengan pandangan atau kebiasaan hidup sehari-hari Kakak? Oke, pastinya ada sih beberapa, cuman ini mewakili aja ya, satu aja yang saya kasih karena kan terbatas waktunya. Di dalam Matius 5 ayat 39, demikian berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, artinya ini, kalau kita tidak melihat konteks ini dengan benar, kita akan cenderung kayak tidak bisa menerima gitu kan. Secara logika kita tidak menerima, apa sih itu, masa kita udah dijahati orang kita nggak bisa melawan mereka. Contoh, kalau kita tarik dalam zaman sekarang nih, ada begal yang mau menjahatin kita atau membuat kita celaka. Kita akan cenderung salah menafsirkan ayat ini. Kita harus melihat dulu di konteks apa. Nah, ini kadang-kadang kalau kita secara umum melihat ini tidak masuk akal. Apalagi dibilang kalau pipi kananmu ditampar, berdiri juga lah pipi kirimu. Mana ada secara logika yang mau. Bahkan ini adalah hal yang tersulit untuk kita lakukan. Sering sekali kita, jangankan ditampar, hanya dengan kata-kata saja kita kan sering udah rasanya itu pengen menyala-nyala melawan gitu kan. Nah, itu dalam Alkitab. Baik, terima kasih telah bersedia memberikan sebuah wawasan kepada saya secara pribadi, dan Tuhan Yesus memberkati kebaikan Kakak. Amin. See you. Terima kasih. Dah. Shalom Kakak. Shalom. Jadi pada kali ini ada tugas hermeneutik dari Ibu Ivan, dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kakak, dan Kakak akan menjawab sesuai pengalaman Kakak. Oke, kita akan pertanyaan pertama. Ketika membaca Alkitab secara pribadi nih Kak, apa yang biasanya menjadi tantangan terbesar sih bagi Kakak dalam memahami maksud teks itu? Tantangan pertama yang saya alami ketika membaca Alkitab itu, saya tidak akan memahami teks tersebut kalau saya tidak mencari tahu terlebih dahulu konteks asli dari teks tersebut apa dulu. Misalnya saya mencari tahu dahulu sejarah dari teks tersebut,
Nah, caranya biasanya dengan kita membaca dari awal kitab tersebut. Misal nih, kita baca dalam kitab Matius. Kalau misalkan kita udah baca di pasal yang kelima, kita nggak ngerti, kita harus baca lagi dari pasal pertama, kedua, ketiga sampai kelima. Nah, makanya kalau dalam membaca Alkitab itu kita nggak bisa nih baca sepenggal dari pasal. Kita perlu baca emang benar-benar berurutan supaya kita bisa memahami konteks sejarahnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana, dan budaya yang mereka pakai itu bagaimana, supaya kita lebih tahu makna dari teks tersebut. Jadi kita perlu memahami konteks dari teks aslinya juga ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara kakak untuk memastikan bahwa penafsiran pribadi itu nggak keluar dari makna asli Alkitab? Boleh diulang lagi Jadi pertanyaannya? bagaimana cara kakak untuk memastikan bahwa penafsiran pribadi itu nggak keluar dari makna asli Alkitabnya? Nah, biasanya cara saya untuk memastikan hal itu, ya saya perlu mencoba membedah kembali kalimat-kalimat yang ada di dalam teks tersebut. Biasanya kan dalam Alkitab, kalau dalam satu ayat biasanya ada tuh kalimat yang sangat menonjol, dan kita perlu untuk membedahnya dengan cara kita melihat bahasa aslinya bagaimana, kita melihat bahasa Inggrisnya bagaimana, atau kita juga bisa melihat terjemahan dari bahasa yang lain atau dari terjemahan Alkitab yang lain, supaya kita lebih memahami, oh ternyata maksud dari teks ini tuh apa gitu, maksud dari kalimat-kalimat yang ada di dalam teks tersebut, supaya penafsiran kita tidak keluar begitu. Dan kita juga perlu, ya balik lagi kayak yang tadi, kita perlu juga melihat budayanya bagaimana, supaya kita nggak salah tafsir gitu. Nah, makanya perlunya di dalam menafsirkan ini kita harus membaca berulang-ulang. Tak bisa kita cuma baca sekali, tapi kita harus baca berulang-ulang sampai nangkap gitu loh. Jadi perlu adanya pembedahan dalam kita menafsirkan atau baca Alkitab itu Iya, sendiri. termasuk kalimat-kalimat yang ada di dalamnya, apalagi kalimat-kalimat yang sangat menonjol dan kita tidak memahami maknanya apa. Kita perlu bedah, kita perlu cari tahu begitu. Dengan menggunakan bahasa-bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani gitu. Baik. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga. Pernahkah kakak itu menemukan ayat yang tampaknya itu bertentangan dengan pandangan atau kebiasaan hidup kita sehari-hari? Ayat ya? Iya, ayat. Kalau mengenai ayat sih, kalau saya ingat-ingat susah sih kalau ayat. Tapi kalau misalkan perikop ada, misal nih dalam membaca kitab Ayub, ini bukan ayat ya, tapi ini perikop, ini satu kitabnya gitu. Kan kita tahu mengenai kitab Ayub itu di mana Ayub adalah orang yang soleh dan benar di hadapan Tuhan. Tetapi di sisi lain Tuhan mendatangkan ujian yang begitu sangat besar untuk Ayub. Ya sebenarnya bukan Tuhan yang mendatangkan, melainkan iblis yang mendatangkannya melalui persetujuan dari Tuhan. Tetapi di sisi lain kalau kita mikir secara logika ya, kalau ini menurut saya ya, di sisi lain saya merasa ini hal yang tidak adil. Tapi ya meskipun nantinya Tuhan bakalan memberikan semuanya dengan keadilan, Tuhan akan menggantikan semuanya. Tetapi kalau menurut saya gimana ya, dengan ujian yang sangat besar yang dialami oleh Ayub, sedangkan Ayub sendiri adalah orang yang soleh, itu menurut saya nggak fair aja gitu loh dengan apa yang Tuhan beri, padahal Ayub itu adalah orang yang baik di hadapan Tuhan gitu. Kalau mengenai ayat sepertinya nggak ada, tapi kalau mengenai kitab ya itu mengenai kitab kisah Ayub. Jadi kisah Ayub yang membuat kakak kayak berlawanan atau bertentangan nih sama kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kok orang baik bisa kena musibah sebesar itu? Kenapa kok orang jahat malah hidupnya lebih enak? Seperti itu. Ya ada sih mengenai ayat yang menurut aku agak bertentangan. Ini aku lupa ayatnya, mungkin nanti kita bisa lihat ya. Pokoknya kalimatnya begini, kasihilah musuhmu, gimana sih saya lupa. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang Iya. Nah ini merupakan ayat yang menurut aku sangat bertentangan dengan kepribadian aku sendiri.
ya jujur Li, ya aku orangnya sangat susah gitu untuk mengasihi musuh atau untuk memaafkan musuh, apalagi kalau orang yang sangat sakit menyakiti kita secara pribadi. Tapi ya karena ini firman Tuhan, ya mau nggak mau kita harus terima itu, dan saya percaya bahwa ayat itu punya tujuan yang baik dalam kehidupan saya, ya meskipun secara pribadi saya bertentangan dengan ayat itu. Oke, terima kasih kakak atas kesempatan yang telah diberikan, dan pengalaman serta wawasan kakak bisa menambah juga ilmu bagi saya secara pribadi. Oke. Terima kasih dan Yesus memberkati. Shalom.